Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita. Yang terakhir apa? Bulughul Maram atau Asrarus Shalah? Yang terakhir Asrarus Shalah. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama beberapa faedah-faedah di dalam kitab Shalah karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid, yang artinya meludah di masjid itu adalah suatu kesalahan. Dan kafarahnya itu dengan menguburnya. Iya, dengan menguburnya. Ada hadis yang lalu pernah kita bahas larangan untuk meludah ketika sholat di arah depan dan arah kanan. Hadis tersebut menyebutkan falyafsuq an yasari tahta qadamihi. Hendaklah dia meludah ke sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Iya kan? Sementara hadis ini mengatakan meludah di masjid itu adalah kesalahan. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi salah satu bentuk mengkompromikan hadis ini, maksudnya itu kalau sekiranya bukan di dalam masjid. Adapun hadis ini menunjukkan di masjid. Hadis ini menunjukkan di masjid, larangan tersebut di masjid. Dan kita tahu bagaimana masjid, keadaan masjid Rasulullah SAW. Ini lantainya
itu tidak seperti lantai kita. Ya, lantainya Rasulullah SAW itu pasir dan campur tanah gitu. Seperti keadaan tanah-tanah di Madinah. Ya. Antum pergi ke Uhud, ya kurang lebih seperti itu tanahnya. Tanahnya Madinah. Ya. Bukan seperti tanah kita, bukan seperti masjid kita, lantainya pakai tegel, pakai marmer. Ya. Ini makanya ketika ada orang Badui yang tidak mengerti hukum-hukum syariat, ketika dia buang air kecil di salah satu sudut masjid, Rasulullah SAW perintahkan untuk diguyur. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dengan diguyur itu kotoran najisnya itu bisa meresap ke dalam tanah. Beda dengan kondisi di karpet atau itu kan mungkin harus dicuci. Ya, tidak bisa sekedar diguyur saja. Mungkin harus dipel dan lain sebagainya. Hadis ini juga menunjukkan tentang anjuran memuliakan masjid. Sebagaimana hadis yang sebelumnya menyebutkan inna Rasulullah SAW amara bibina'il masjid fid dur wa tunadzaf wa tutayyab. Jadi masjid itu disyariatkan untuk dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Jadi intinya mengkondisikan supaya jemaah yang sholat di masjid, yang memiliki hajat di masjid, itu ketika beribadah kepada Allah SWT dengan sholatnya, dengan ta'limnya, dengan membaca Quran, dia merasa nyaman. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih." Barang siapa yang memuliakan segala perkara yang dia merupakan syiar-syiar Allah SWT, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau sekiranya ada orang yang memiliki penyakit tertentu, misalnya sedang pilek, ya kan, atau sinusitis, atau misalnya yang dia selalu mengeluarkan ingus atau cairan dari mulut ataupun dari hidungnya, maka boleh dia, di dalam hadis disebutkan di pakaiannya, tapi mungkin yang lebih baik pakai tisu, ya kan, di sekali pakai langsung buang, bukan di pakaiannya, karena kalau di pakaian
itu kurang sedap dipandang, ya kan? Kurang sedap dipandang. Kondisi yang demikian karena keumuman pakaian di zaman Rasulullah SAW itu pakai izar dan rida. Izar dan rida itu seperti pakaian jamaah haji itu. Itu keumuman kesehariannya, keseringannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya berpakaian. Seperti itu aja kesehariannya itu. Jadi bukan di zaman Rasulullah pakaian orang seperti ihram itu bukan khusus ketika haji dan umroh saja, itu pakaian sehari-hari mereka, keseringannya. Walaupun Rasulullah SAW juga pernah pakai gamis, ya, tapi itu jarang. Keseringannya Rasulullah dan para sahabatnya pakai itu, pakai apa namanya? Pakai pakaian seperti itu. Bukan ketika haji saja, kesehariannya. Karena itulah pakaian mereka. Pakaian mereka seperti itu adanya. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat, itu sampai kelihatan putihnya ketika Rasulullah SAW. Ya, itu bukan karena Rasulullah SAW gamisnya sobek, bukan. Tapi karena apa namanya? Pakaiannya seperti jamaah haji. Seperti jamaah haji kan tidak tertutup ketiaknya, ya kan? Seperti itu. Nah, kondisi seperti itu kan memungkinkan seorang misalnya meludah atau buang ingusnya itu tidak terlalu kentara, kan pakaiannya lebar besar, ya kan, bisa disembunyikan. Tapi kalau seorang pakai gamis mau meludah di mana? Ada space untuk meludah, sulit kan? Kalau pakaian besar itu kan tinggal membentang terus dililitkan, orang tidak kelihatan, ya kan? Orang tidak kelihatan. Makanya kalau kondisi sekarang seorang pakai bawa tisu kalau sekiranya punya hajat untuk buang ingus atau buang dahak dan lain sebagainya, dia simpan di tisunya, kemudian bisa selesai dia buang. Ya, hal disebutkan dalam hadisnya di pakaian dikucek gitu, agak disembunyikan kan tidak terlalu ketahuan, tidak terlalu kelihatan. Kemudian yang berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu an Aisyah radhiyallahu hadis Anas juga an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid akhrajal khamsa illa at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan masjid-masjidnya. Jadi cuma sekedar fisiknya saja, berlomba-lomba buat mega masjidnya. Masjid kampung kami lebih bagus, masjid daerah kami paling mega. Ini hadis Rasulullah SAW dan sudah terbukti. Ya, sudah terbukti bagaimana kita lihat masjid-masjid itu dibangun dengan sangat megah, sementara kegiatannya, jamaahnya yang sholat itu bisa dihitung dengan jari, ya. Atau kegiatan keagamaan, majelis ta'lim dan lain sebagainya, itu pun cuma tahunan, ya, tidak dimakmurkan masjidnya. Padahal masjid dibangun itu intinya untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sholat berjamaah, dengan majelis ta'lim, dengan membaca Al-Quran dan segenap kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, di zaman Rasulullah SAW lebih daripada itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatur urusan kenegaraan di dalam masjid. Ya, di dalam masjid, mengatur urusan pemerintahannya di dalam masjid.
mengirim bala tentara untuk jihad fisabilillah juga dari masjid. Luar biasa fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Adapun sekarang cuman buat sholat, itu pun jamaahnya terbatas, kemudian majelis taklim sekali-sekali, kemudian paling buat resepsi pernikahan. Beda keadaannya dengan di zaman Rasulullah SAW. Ini hadis ini disebutkan oleh ulama salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tapi tanda-tanda hari kiamat kan ada yang kubra, ada yang sughra. Kalau yang sughra itu ada jeda waktu dengan yang kubra. Kalau kubra itu tidak begitu lama lagi. Yang kubra seperti turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini bisa dikatakan kubra karena tidak begitu lama lagi betul-betul hari kiamat akan datang. Jadi ini banyak hal yang membuat manusia atau sebagian kaum muslimin berbangga-bangga dalam hal masjid. Bisa jadi karena riya, karena sum'ah, karena ingin dikatakan dan lain sebagainya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membuat mega masjidnya dalam keadaan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya itu sangat kurang. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan ini perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela. Karena bukan sudah tercela, bukan karena Allah SWT. Bukan karena Allah SWT, cuma hendak dikatakan orang yang dermawan atau orang yang memiliki perhatian khusus terhadap masjid. Padahal hal tersebut bukanlah perkara yang bisa mengundang keridhaan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perkara ini perkara yang dibangun bukan ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, perkara ini juga bukan perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu dibiarkan begitu saja, masjidnya tetap kondisinya seperti itu saja. Padahal kalau Rasulullah SAW mau untuk membangun mega, sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Demikian juga di zaman Abu Bakar tidak ada perubahan. Di zaman Umar, di zaman Umar juga cuma perluasan saja. Karena kondisi kaum muslimin itu semakin banyak. Orang-orang dari luar daerah datang ke ibu kota, ke Madinah. Karena Madinah Rasulullah SAW itu ibu kota. Yang dari Yaman, yang dari Syam, yang sebagian dari Mesir, sebagian dari Irak, datang mereka untuk belajar dan lain sebagainya. Di zaman Utsman ada perluasan lagi, ada perluasan lagi. Baru di akhir-akhir setelahnya ilmu semakin dilupakan, sehingga dibuat kondisi yang sedemikian rupa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya keyakinan kaum muslimin bahwasanya hari kiamat, hari akhir itu benar adanya. Diistilahkan oleh ulama ini adalah perkara ma'lum minad din darurah, perkara yang diketahui di dalam agama dengan pasti, dengan yakin. Barang siapa yang ragu, maka
bisa dikategorikan keluar daripada agama Islam. Ya, keluar daripada agama Islam. Salah satu daripada rukun iman itu yakin akan perkara akhirat. Di antaranya tegaknya hari kiamat. Di sini menunjukkan bahwasanya juga yang afdal, bahwasanya masjid itu tidak dibangun dengan megah. Tidak dibangun dengan megah. Yang penting orang nyaman untuk sholat. Yang penting orang merasa nyaman ketika sholat, ketika beribadah kepada Allah SWT. Paling mungkin masalah ventilasi, masalah pencahayaan, ya kan? Ada masjid di sebagian tempat ventilasinya kurang bagus. Kemudian sehingga pengap. Ada juga yang pencahayaannya juga tidak bagus, ya kan? Sehingga sholat zuhur kondisinya seperti sholat maghrib saking gelapnya, ya, karena pencahayaannya kurang bagus. Makanya ulama menyebutkan seperti Syekhuna Syekh Mukbil dan yang lainnya mengatakan orang bangun kubah tidak mengapa kalau alasannya untuk tahwiyah atau tahwiyah itu untuk ventilasi atau dibuat untuk untuk tata cahaya, ya, untuk tata cahaya, maka asal dengan tidak ada sifat pemborosan, ya. Bangun kubah tapi untuk pencahayaan, untuk ventilasi dan lain sebagainya, ini juga tidak mengapa. Demikianlah keterangan-keterangan daripada ulama kita. Ya, ini juga hadis ini juga ada bantahan terhadap kesalahan sebagian kaum muslimin yang mengatakan ya yang membangun masjid ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya, tidak dengan megah. Terus mereka sebagian lain mencela, ya, gimana kamu bangun rumah seperti istana tapi kamu bangun masjid apa adanya, ya kan? Padahal urusan orang mau bangun masjid, mau bangun rumah mewah dan lain sebagainya, selama tidak masuk ke dalam perkara mubazir, tabzir dan israf. Tapi kalau urusan masjid itu sudah ada aturan mainnya. Masjid ini ada aturan mainnya. Masjid dibuat disyariatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan tampilannya pun tampilan yang sederhana. Yang penting jamaah itu nyaman untuk sholat di situ, bukan dengan segenap gemerlapan yang ada dalam masjid. Ya, intinya apa? Intinya masjid itu sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, dibangun itu untuk menegakkan sholat, dibangun untuk membaca Al-Quran, dibangun untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk majelis talim dan lain sebagainya, untuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan orang kepada Allah SWT, bukan untuk bermegah-megahan. Iya. Dalam hadis yang berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bi tashyidil masajid, akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk membuat megah masjid.
Iya. Macam-macam itu. Kemegahan masjid itu bisa dengan disebut ulama sampai hal yang berkaitan dengan ngasih masjid. Iya. Pakai marmer. Subhanallah. Itu termasuk kategori bahkan tela itu melabur masjid dengan cat dan lain sebagainya, dengan itu ulama sebutkan kategori termasuk tasydidul masajid. Ya. Dicat, dikasih dilabur pakai kapur dan lain sebagainya, termasuk kategorinya. Dengan ditinggikan dan lain sebagainya. Menaranya sampai 60 meter. Iya. Seperti itu termasuk kategori tasydidul masajid. Dan ini awalnya apa? Awalnya sebagian khalifah-khalifah di zaman dulu, raja-raja, sultan-sultan kaum muslimin di zaman dulu itu ketika mereka menguasai sebagian wilayah-wilayah non-Islam, itu mereka ngelihat gereja-gereja yang besar, yang megah. Nah, itu mereka ijtihad sendiri-sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang Nasara punya tempat ibadah yang megah, kok kita nggak bisa? Kita juga bisa buat tandingan-tandingan, ya. Seperti yang kita lihat bagaimana di Turki itu, ya kan? Luar biasa. Tapi perkara ini perkara yang tercelah, ya, perkara yang tercelah. Dikatakan Ibn Abbas ketika membawakan hadis ini, itu zakhraf kama zakhrafatil yahud wan nasara ma'abidahu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk membuat megah masjid-masjid, ini kata Ibn Abbas, membuat megah sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara membuat megah tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Di sini jelas menunjukkan bahwasanya menghias-hiasi masjid, membuat mega masjid ini bukan perkara sunnah. Ini perkara yang menyerupai adat yang menyerupai Yahudi dan Nasara. Di situ juga ada israf, menghambur-hamburkan harta tidak pada tempatnya. Di situ juga kadang-kadang ada hal-hal yang bisa membuat orang sholat menjadi tidak khusyuk, dikarenakan mungkin ornamen-ornamen ataupun hiasan-hiasan yang ada di dalam masjid. Jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara inilah bukan perkara yang terpuji, adalah perkara yang tercela. Kalau sekarangnya perkara tersebut perkara yang terpuji, ini saya diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi dikarenakan perkara ini perkara tercela, maka dia dilarang. Dilarang untuk membuat megah. Aku tidak diperintahkan untuk membuat mega masjid. Artinya apa? Dilarang. Artinya dilarang membuat masjid itu dengan segenap kemegahannya. Hadis ini banyak tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal para ulama sepakat tentang tercelanya perkara ini. Ya. Disebutkan di dalam Syarh Al-Iqna, dibenci membuat menghias-hiasi masjid dengan apa? Dengan tulisan, dengan ukiran, bahkan mereka sebutkan dengan cat yang semisalnya, karena ini bisa melalaikan jemaah yang salat. Subhanallah. Ya, tadi telah kita sebutkan bagaimana di zaman Rasulullah SAW masjid itu dibangun dari labin. Labin itu tanah, ya, tanah yang dicetak, tapi yang tidak dibakar. Batu bata, itu bata karena hasil cetakan. Itu kalau dibakar dia kuat. Tapi labin itu tidak dibakar.
cuma dikeringkan di matahari, kemudian dibangun, ditumpuk, disusun seperti orang bikin dinding gitu. Nah, itulah masjid Rasulullah SAW. Atapnya masjid Rasulullah SAW itu dari pelepah korma. Tiangnya yaitu pohon-pohon korma ditebang, dijadikan tiang masjid. Ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak menambah. Hanya saja ketika di zaman Umar sebagian sudah mulai lapuk, sebagian sudah mulai khawatir roboh. Kemudian di sebagian tiang-tiangnya diganti, kemudian ditambah. Nah, ketika di zaman Utsman kan semakin melebar wilayah kaum muslimin. Di zaman Umar itu Syam sebagian wilayah di utara dan sebelah timur itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, di zaman Utsman itu semakin melebar lagi. Betul-betul perekonomian luar biasa ketika itu. Di zaman Utsman itu sudah masanya orang-orang tidak ada lagi yang menerima zakat. Karena sudah kaya. Dari Baitul Mal muslimin saja. Jadi orang untuk nyari kategori fakir miskin itu sulit. Di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau orang mau bayar zakat, itu kategorinya bukan kategori 8 asnaf yang ada fakir dan miskin, berkurang 2. Iya. Jadi tadi 8 jadi 6. Fakir miskin sudah enggak ada. Iya, di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, paling untuk orang-orang yang berjihad, ya, atau orang-orang yang bayar hutang dan lain sebagainya, atau orang-orang yang mukatib, yang ingin memerdekakan diri, dia budak. Itu. Nah, ini ketika di zaman Utsman wilayah sudah 3 benua sebagian sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sebagian benua Eropa, Asia, Afrika itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin sehingga mereka berbondong-bondong untuk ke Madinah. Secara otomatis penduduk Madinah itu semakin banyak dan masjid Rasulullah SAW itu tidak muat lagi sehingga dipugar lagi untuk kesekian kalinya ditambah cukup besar. Itu tetap saja ala kadarnya dengan batu. Kalau tadi dengan tanah, ini dengan batu. Ya. Kemudian semennya itu dari sejenis kapur gitu untuk melengketkannya. Ya kan, lihatlah bangunan-bangunan orang-orang zaman dulu tidak pakai semen. Dengan itu. Kemudian diperkuat. Akan tapi tetap saja tidak dengan bermegah-megahan. Tidak dengan bermegah-megahan. Padahal ketika itu kaum muslimin sudah betul-betul kaya. Ya. Kaya, tapi tidak dibuat seperti gereja-gereja yang ada di Turki, di Romawi ketika itu. Ya. Padahal kita lihat bagaimana harta itu betul-betul berlimpah. Ya. Bukan orang bisa mungkin mikir di zaman itu orang masih susah, makan aja susah. Enggak susah. Justru puncak kegemilangannya kaum muslimin itu di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan tidak ada muncul lagi setelahnya. Setelah Utsman, jadi Utsman itu pintu. Di zaman ulama Utsman itu pintu. Setelah Utsman, mulailah fitnah-fitnah muncul. Setelah Utsman meninggal, ya. Umar itu pintu. Setelah Umar meninggal, kemudian Utsman. Setelah Utsman meninggal sudah semakin banyak kelompok-kelompok kaum muslimin semakin berpecah belah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang semisal Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid.
diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai kotoran kecil yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang membersihkan masjid walaupun dengan memungut kotoran sekecil apapun. Kalau khadha itu disebutkan di sini kisarul akhsyab, mungkin bekas serpihan-serpihan kayu atau kulit kayu yang jatuh, itu khadha. Ini ada pahalanya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh. Hadis gharib, aku tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini saja. Dan aku bertemu Imam Bukhari, falam ya'rifhu wastaghrabahu. Imam Bukhari pun tidak tahu. Karena rawi dari Anas itu namanya Mutallib, tidak diketahui dia mendengar dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya dikatakan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir, di sanadnya dhaif akan tapi memiliki syawahid. Ada hadis-hadis yang lain yang memperkuat derajat hadis ini. Ikhwan fillah wa akhwat rahimanallahu iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya segenap amalan itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apa, sesepele apapun. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah daripada kebaikan maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah daripada keburukan maka dia akan melihatnya. Kita lihat di sini bagaimana orang memungut perkara yang sepele, kotoran yang mungkin terjatuh dalam masjid. Ya, ini ada pahalanya. Ya, hadis Aisyah yang umum sifatnya, umirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina bil masajid fid dur wa an tutayyab wa tunadhdhab, untuk diberi wangi-wangian kemudian dibersihkan. Kemudian hadis yang sebelumnya juga bahwasanya al-busal masjid khati'ah wa kafaratu hadafnuha, seorang yang meludah. Artinya meludah apa? Intinya mengotori, membuat jamaah yang salat itu tidak nyaman. Nah, ini berdosa walaupun kesannya sepele, maka selayaknya seorang mukmin tidak menyepelekan perkara tersebut. Ya, kalau sekiranya imatatul adza anit tariq, menyingkirkan kotoran atau gangguan di jalan itu berpahala dan bisa memasukkan orang ke dalam surga, apalagi membuat jamaah yang salat itu nyaman dengan menyingkirkan kotoran-kotoran atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid, membuat dia wangi, harum, kemudian dia bersih, kering. Ini tentu pahalanya lebih besar lagi, ya kan? Kalau sekiranya jalan umum sifatnya, di situ ada pahalanya kita menyingkirkan gangguan paku dan lain sebagainya. Apalagi di masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu pahalanya lebih besar lagi. Ya, hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dil mu'minin." Sungguh aku telah melihat seseorang mukmin bergelimangan kenikmatan di surganya Allah SWT bukan dengan perkara yang kita lihat besar. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya perkara itu adalah perkara cabang terendah daripada cabang keimanan, yaitu orang tersebut menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting tumbang, dia singkirkan, dia potong, dia singkirkan. Kemudian dia bersyukur kepada Allah SWT dengan karunia tersebut yang telah memberikan taufik kepadanya menyingkirkan gangguan dari jalan, sehingga dengannya dia masuk surga. Ya kan? Nah, ini anjuran untuk kita tidak menyepelekan
perkara-perkara amal soleh, walaupun kita anggap itu adalah perkara yang sepele. Kita tidak tahu ternyata perkara tersebut adalah perkara yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Wal iyadu billah. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Janganlah kamu sekali-sekali meremehkan perkara kebajikan, ya, walaupun cuma sekedar tersenyum manis di hadapan saudaramu muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian dari neraka jahanam walaupun mungkin cuma bersedekah dengan separuh buah korma. Tidak berat bersedekah dengan separuh buah korma. Kita tidak tahu ternyata perkara tersebut yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Ya, sekian banyak waktu kita isi dengan perkara-perkara yang sekiranya ringan, ya, daripada waktu terbuang dengan sia-sia, ya, dengan zikir, terutama dengan zikir. Perkara yang paling gampang kan? Amalan apa yang mungkin yang paling gampang? Dengan zikir. Makanya ada sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya fadullani bi syai'in atashabbathu bi. Banyak sekali perkara syariat Islam ini dan telah aku lakukan semuanya ya Rasulullah. Ini itu jihad dan lain sebagainya. Maka berilah wejangan kepadaku suatu amalan yang akan aku selalu amalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya, hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Amalan yang besar, yang ringan, ya, tapi sedikit sekali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali orang-orang yang diberikan kemudahan untuk berzikir dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Ya. Bagaimana mungkin tadi? Coba lihat. Amalan cabang keimanan yang paling rendah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka berzikir ini sangat ringan, enggak perlu energi yang banyak, ya kan? Mungkin motong pohon yang tumbang kan perlu energi, perlu waktu sampai pohonnya bisa tersingkir dari jalan. Ya, padahal pahalanya sama zikir itu enggak ada apa-apanya. Zikir itu dilihat, ya, bisa menjadi amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak perlu energi yang ini. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, pahala seorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, ini pahalanya lebih mulia daripada memerdekakan 10 orang budak. Ya, memerdekakan 10 orang budak dari kalangan Bani Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail. Jadi Arab yang keturunan Nabi Ismail, ya. Bukan Arab yang lainnya. Ya, karena Arab yang paling mulia, ya, keturunan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab, ya, dari Jurhum. Ya, Nabi Ismail tidak berbahasa Arab. Nabi Ismail itu berbahasa Ibrani. Belajar bahasa Arab dari orang Jurhum. Ya, salah satu kabilah dari Yaman. Nah ini itu dengan mengucapkan la ilaha illallah wa syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa la syai'in qadir. Anda tahu, diperkirakan satu orang budak itu yang standar, budak yang standar, ya, kalau ada budak itu sekitar 10 onta. Ya, 10 onta. Ya, berarti 10 kali 10 100 onta. Iya, seorang berinfak 100 onta, ya. Satu onta itu bisa berapa juta? Berapa juta? 10 juta. Taruhlah yang murah 10 juta. 10 juta dikali 100 sudah berapa? Sudah 1 miliar. Bangga tidak? Senang tidak rasanya seorang berinfak setiap hari 1 miliar? Ya, ternyata pagi dan petang dia berinfak 1 miliar, 2 miliar sehari. Rasanya kayak mau masuk surga saja. Iya. Ini kata Rasulullah SAW. Orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir itu lebih afdal daripada berinfak seperti itu. Ya, daripada mereka 10 anak Bani Ismail. Ya. Makanya subhanallah bihamdi subhanallah azim ini
kalimat yang ringan diucapkan di lisan dan dia memenuhi mizan. Dia memberatkan timbangan amal. Ini luar biasa ya ikhwan. Tidak main-main dengan perkara zikir. Ya, perkara yang sangat ringan, sangat gampang, pahalanya sangat besar, tapi sangat sedikit orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut. Iya. Iya kan? Kita lihat habis waktu kita dengan perkara-perkara yang hampir bisa dikatakan tidak ada manfaatnya atau bisa dikatakan banyak madorotnya. Ya, lebih banyak madorotnya. Ya. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Sebaik-baik perkataan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini luar biasa pesan Rasulullah SAW. Kalau mau berbicara itu dipikir dulu. Ini baik atau bukan. Kalau bukan jangan diucapkan. Iya. Kalau baik dia katakan. Ya. Kalau tidak ada faedahnya dia diam saja. Ya. Karena Allah SWT berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak akan keluar satu suku kata dari ucapan seorang, tidak ada, melainkan akan dicatat oleh malaikat. Ya. Saya mau makan, saya mau mandi, saya sudah makan, saya mau pergi. Ini dicatat oleh malaikat. Ya. Tidak ada yang keluar dari lisan seorang hamba akan dicatat oleh malaikat. Alangkah indahnya kalau sekiranya yang dicatat itu yang baik-baik saja. Yang ada, maksudnya yang ada di catatan malaikat. Nah ini kaitannya dengan hadis ini. Bahwasanya tidak boleh seseorang muslim meremehkan perkara-perkara yang dinilai dia lihat itu adalah perkara yang sepele. Ada pertanyaan? Disebutkan di negara-negara yang di Eropa ataupun Amerika ada masjid yang ada gereja yang berubah fungsi jadi masjid. Ya. Sehingga gereja tersebut dijadikan masjid. Bagaimana hukum syar'i itu? Tidak apa-apa. Ada dinukil dari sahabat Umar ya, dan lainnya. Ya. Ini. Karena itu sudah berubah fungsi. Dinukil dari salaf, dari Ibn Abbas, dari Ibn Umar, dari sahabat-sahabat yang lain banyak, dari para tabi'in. Itu banyak yang gereja-gereja yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, yang paling nampak jelas itu Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu sudah 3 kali perubahan. Pertama dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi apa dia? Jadi tempat ibadahnya Yahudi. Setelah itu dikuasai oleh Kaisar Romawi. Jadi apa dia? Awalnya dia bukan Nasrani, lama-lama dia jadi Nasrani. Ya, dia jadi gereja. Nah, terakhir dikuasai oleh kaum muslimin sampai sekarang alhamdulillah dia masih menjadi masjid. Ya. Tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti misalnya patung-patung. Nah, ini selayaknya di patung-patung dan lukisan-lukisan karena hal tersebut diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Apakah dalam membangun rumah tinggal ada fikih-fikih yang harus diperhatikan sebagai membangun masjid? Hukum asalnya mubah mau membangun masjid seperti apa yang dia inginkan, paling dari sisi tabdzir ya. Dari sisi menghambur-hamburkan harta yang tidak pada tempatnya, sekiranya cukup dengan
dengan hal-hal tertentu. Ya. Misalnya dia cukup dengan 3 kamar, tapi supaya dibilang hebat dia buat 30 kamar misalnya. Ya. Atau cukup dengan dengan marmer yang tawadhu, tapi dia harus bawakan marmer dari Brazil misalnya. Ya. Yang harus mengeluarkan biaya 10 kali lipat dan lain sebagainya supaya dikatakan, makanya seperti ini sudah keluar daripada kehalalan lagi. Hukum asalnya halal, mau buat seperti apa? Ya. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke utara, mau menghadap ke selatan, mau tusuk sate, mau dan lain sebagainya, tidak ada larangan dalam syariat Islam. Iya, asal jangan bangun rumah di pinggir jurang. Iya, bisa masuk jurang. Iya, ya. Seperti itu. Hah? Iya, cuman itu kan bukan kekuasaan ulama, ya. Bukan kekuasaan ulama. Ulama cuma bisa mengarahkan, ya kan? Ya, untuk urusan seperti dikasih labur dengan emas dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting intinya sesuai dengan fungsi dalam membangun masjid, kokoh, ya kan? Karena kalau tidak kokoh bisa membahayakan. Di lantai 2 tahu-tahu ini. Kemudian nyaman, bisa dengan nyaman ini bisa dengan pencahayaan yang bagus, kemudian arsitek yang bagus sehingga udara bisa bebas masuk sehingga orang nyaman, tidak pengap. Bisa juga dengan memakai AC, ya, sehingga jemaah yang sholat itu senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin, ya, seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.